Salve, kembali berjumpa dengan saya Regi pada hari ini tanggal 12 Mei 2026. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kembali di bagian cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali Regi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai dengan 34 dan Injil Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap perpisahan saudara akan membawa kesedihan. Apalagi saudara perpisahan itu pergi untuk selamanya, akan membawa kedukaan yang mendalam. Demikianlah pengalaman para murid Yesus di saat Yesus Sang Guru yang diakui sebagai Tuhan wafat di atas kayu salib. Mereka semua larut dalam kedukaan yang mendalam, saudara. Hidup mereka penuh kehilangan, harapan mereka tandas, dan hidup mereka seakan-akan tak memiliki arah lagi. Kematian Sang Guru dan kebangkitannya menyadari para murid bahwa tanpa gembala hidup akan tercerai-berai dan hidup akan semakin sulit. Para murid tak mau kehilangan satu sama yang lain. Mereka pun harus bangkit. Hidup mereka harus memiliki arti dan berarti bagi orang lain. Justru mereka hidup semakin bersatu dalam Kristus, saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling menyokong. Dan saatnya lah Yesus meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada yang mengutusnya, saudara. Kata Yesus, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Yohanes 16 ayat 5. Kembali saudara para murid berduka cita karena ditinggalkan oleh Sang Guru. Namun Yesus menguatkan para murid. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 11. Bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Apakah kita masih larut, saudara, dalam kesedihan, kedukaan setelah kematian Yesus? Bagaimana kita menyikapi kehidupan yang semakin dipenuhi kekerasan, intimidasi, saudara, setelah kematian Yesus? Pasrah? Takut? Atau kita hanya pasif saja cari aman? Kita harus meneladani Paulus dan Silas yang didera dan dipenjara seperti pada bacaan pertama hari ini, saudara. Namun mereka memilih bernyanyi dan berdoa di tengah malam. Tindakan ini menunjukkan bahwa damai sejahtera sejati tidak bergantung pada situasi luar, melainkan pada relasi dengan Tuhan. Hasilnya, saudara, kepala penjara dan keluarganya bertobat. Penderitaan bisa menjadi kesaksian kuat jika dihadapi dengan iman. Dalam kesesakan kita, saudaraku yang terkasih, harus ingat akan janji Yesus bahwa Dia harus pergi dari dunia ini agar penghibur, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan akan menyertai kita. Penghibur, Roh Kudus yang menghibur. Roh Kudus yang akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus yang akan menginsafi akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku.
akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Untuk itu saudara, mari kita mau merefleksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih bisa bersyukur dan memuji Tuhan saat masalah berat menimpa diri kita, saudara? Ataukah kita lari dari masalah? Kita takut. Tidak percayakah kita akan janji Yesus tentang penghibur yang akan diberikan kepada kita? Sesungguhnya kita telah menerima Roh Kudus yang dijanjikan di saat dalam baptisan kita, saudara. Pertanyaannya, adakah kita membuka hati untuk Roh Kudus berkarya dalam hati kita, di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita diamkan di dalam hati kita saja dan tidak memberi ruang Roh Kudus untuk berkarya? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita izinkan saudara Roh Kudus menguatkan kita dan menuntun langkah kita untuk tetap setia. Bahkan saudara di dalam penjara kehidupan kita ini, kita mau biarlah Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa menanti indahnya rahmat-Mu di hari esok. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.